disebut juga dengan Oseania dan Pasifik Barat Daya merupakan sebuah kawasan yang mayoritas ditempati oleh negara-negara kepulauan yang luas dan jaraknya yang berjauhan, serta populasinya yang kecil dibandingkan dengan negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini. Di kawasan Oseania yang dihuni oleh negara-negara yang luas wilayahnya, namun mempunyai populasi yang sedikit, memiliki pertumbuhan ekonomi yang kecil, infrastruktur yang primitif, pemerintah yang belum baik, dan tidak stabil secara politik. Maka dari itu, kawasan tersebut terdapat negara yang masih berkaitan dan keterkaitan dengan negara koloninya, baik secara politik dan ekonomi. Seperti yang dituangkan dalam karya Irenewati, menuturkan bahwa dalam regionalisme masyarakat kawasan Oseania tidak memiliki kesulitan untuk menentukan identitas regionalnya. Namun, negara ini masih sangat sulit untuk berdiri sendiri yang dikarenakan kemampuan yang terbatas. Maka dari itulah mereka masih tidak dapat mandiri dalam beberapa bidang. Pengaruh yang disebabkan oleh negara penjajah terhadap negara-negara di kawasan Oseania juga dapat terlihat dalam bidang sosial budaya dari negara bekas jajahan. Banyak sekali pengaruh yang disebabkan oleh negara penjajah. Sebagai contoh, terdapat dinamika-dinamika perubahan dalam masyarakat dan dalam keadaan saat ini, bahasa asli yang digunakan dan dimiliki setiap negara kawasan Oseania lambat laun memudar dan didominasi oleh penggunaan bahasa Inggris atau Perancis selaku negara penjajah tempat tersebut. Kawasan wilayah Oseania memiliki kondisi politik, sosial budaya, dan ekonomi yang terbilang tidak biasa dari negara-negara yang ada di dunia. Seni dan arsitektur Oseania setelah kontak Eropa. Pada abad ke-18, kontak dengan kolektor Eropa mulai merangsang perubahan di berbagai wilayah Oseania, termasuk permasukan barang antik secara langsung dan adaptasi bentuk tradisional dengan gaya Eropa. Penduduk pulau juga mulai memproduksi barang-barang koleksi favorit seperti kampak batu dan senjata. Adaptasi produksi semacam itu terus berlanjut dan tetap dipraktikkan hingga saat ini. Di Australia sendiri, setelah kontak dengan Barat, gaya seni dari suku aborigin terbagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok itu menandakan ciri yang sangat kompleks, yaitu membuat objek menjadi serbaguna dan sangat efisien dalam adaptasi dengan masyarakat. Seperti semua benda material harus portable dan sering kali memiliki lebih dari satu tujuan. Misalnya, kayu mangkuk digunakan sebagai pembawa makanan, dan buayan dan bumerang. Jadi banyak fungsi dari satu alat. Contoh lainnya, yang digunakan terutama untuk berkelahi dan berburu juga dapat digunakan bersama dengan perisai untuk membuat api. Nah, untuk kebudayaan di Fiji, Tonga, dan Samoa, yang terpentingnya adalah keramik yang disebut lapita. Situs lapita atau bukti lain pengaruh lapita ditemukan dari pantai utara Papua Nugini di seluruh kelompok pulau utama Melanesia hingga Fiji, Toga, dan Samoa. Konflik budaya lapita terdapat intensi pertukaran keramik, perkakas batu, dan barang lainnya dalam jarak yang jauh. Keramik lapita mencakup berbagai bentuk bejana yang bagus, piring dengan dasar yang rata, mangkuk dangkal dan dalam, dan bejana berukir bermulut kecil. Kepulauan Barat. Tradisi musik Polinesia Barat lebih dikenal daripada tradisi musik di bagian lain Oseania. Jadi di Kepulauan Barat ini yang sangat menonjol adalah musiknya. Sebelum kontak Barat, musik masuk Tuvalu terkait erat dengan pangkat sosial, agama, dan sihir. Namun setelah masyarakat misionaris mengubah orang Tuvalu menjadi Kristen pada tahun 1861, mereka menghancurkan hierarki sosial tradisional dan menekan tarian dan lagu baik yang terkait dengan kepercayaan non-Kristen atau hanya tidak sesuai dengan konsep moralitas mereka. Mereka memperkenalkan lagu-lagu Kristen pentatonik yang dicirikan oleh polifoni, kontrapuntal, dua bagian yang dihasilkan dari antiponi yang tumpang tindih, kelompok penyanyi yang kontras. Antiponi pentatonik ini diyakini oleh beberapa kalangan berwenang telah berkembang di Samoa di bawah pengaruh Eropa pada tahun 1900-an. Gaya musik ini tampaknya telah menjadi gaya musik utama di Tuvalu, baik untuk topik religius maupun sekuler. Untuk bahasa yang ada di benua Oseania sendiri, setelah kedatangan bangsa Eropa, bahasa yang digunakan adalah bahasa Mikronesia dan bahasa Inggris. Bahasa Mikronesia banyak digunakan oleh masyarakat secara umum, sedangkan bahasa Inggris digunakan oleh sebagian masyarakat tertentu yang bekerja di kantor-kantor. Untuk agama sendiri, sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat mempercayai agama nenek moyang suku Mikronesia, di mana mereka menganggap laut, tanah, dan hutan adalah dewa mereka.
Namun setelah kedatangan masyarakat Eropa, agama yang dipeluk penduduk Oseania adalah Kristen dan sebagian kecil penduduk masih mempercayai dan mempertahankan agama nenek moyang suku Mikronesia. Untuk kebudayaan sosialnya sendiri, keadaan sosial di benua Oseania terdapat sikap diskriminasi dan rasisme terutama bagi suku aborigin yang tinggal di sana. Berbagai sikap diskriminasi dan rasisme dari orang-orang pendatang yang menganggap masyarakatnya suku aborigin adalah masyarakat yang rendah dan kelas bawah. Penduduk asli Australia ini mengalami perlakuan diskriminatif dan dipandang sebagai kelas 2. Rasisme anti-aborigin mengambil bentuk sikap berprasangka dan orang-orang aborigin disisihkan secara ekonomi dan sosial. Kaum aborigin pada waktu itu dianggap sebagai barang antik dari benua Australia. Mereka memandang suku aborigin sebagai setengah manusia. Ini merupakan penanaman bibit rasisme yang kemudian menyebar ke seluruh lapisan masyarakat putih Australia. Bangsa Inggris sebagai bangsa Eropa memandang rendah bangsa aborigin yang berkulit hitam, bermata cekung, dan tidak berpakaian. Juga bertutur dalam bahasa yang aneh. Para pendatang baru ini tidak berusaha untuk mengerti adat istiadat, organisasi, suku, dan kepercayaan atau agama orang aborigin. Orang kulit putih telah merampas tanah mereka yang bagus. Mereka mengatakan tidak meminta tetapi merampasnya. Bangsa Inggris menetapkan suku aborigin yang berkulit hitam pada lapisan paling bawah dalam struktur masyarakat. Pendidikan bagi kaum aborigin dalam masalah ini merupakan proses yang panjang serta penuh kepedihan. Suku aborigin berusaha untuk tidak bangsa Inggris juga menetapkan suku aborigin untuk tidak mencampur adukan antara suku aborigin dengan bangsa Inggris. Bangsa Inggris menganggap suku aborigin sebagai penduduk yang terbelakang dalam kebudayaan barat yang mereka bawa dari Eropa. Dalam keadaan sosial ini dapat mencerminkan bahwa terjadi ketimpangan sosial antara suku aborigin dengan bangsa pendatang, khususnya bangsa Inggris. Bidang perpolitikan di wilayah Pasifik Selatan selalu dipengaruhi oleh negara Australia. Sejak tahun 1970 ketika Inggris memberikan kemerdekaan kepada Australia beserta koloninya, Australia berubah menjadi negara yang memiliki kekuatan dalam bidang politik, ekonomi maupun militer. Selain negara Australia, Selandia Baru juga berperan dalam perpolitikan di wilayah Pasifik Selatan. Kedua negara ini yang mendorong terbentuknya South Pacific Forum atau SPF. Tujuannya untuk membahas masalah-masalah yang terjadi dalam lingkup regional serta kerjasama dengan negara-negara Pasifik Selatan. Sistem pemerintahan Australia adalah demokrasi liberal, termasuk di dalamnya toleransi beragama dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Australia merupakan negara yang banyak mengembangkan nilai-nilai demokrasi untuk memajukan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Negara Australia pernah memberikan bantuan ke negara Pasifik Selatan dalam menyebarkan demokrasi, yaitu intervensi negara Fiji. Australia berperan penting dalam mengembalikan demokrasi akibat konflik kudeta negara Fiji yang terjadi pada tahun 2006. Peran Australia dalam bidang politik yaitu dalam konflik kudeta negara Fiji, yaitu Australia memberikan dana sebesar $2.650 Amerika Serikat untuk mendukung demokrasi Fiji. Selain intervensi yang terjadi di negara Fiji, Australia juga melakukan intervensi terhadap Kepulauan Solomon dengan membentuk misi Ramsey, yang mana pemimpin Ramsey adalah Australia. Ramsey merupakan Regional Assistance Mission to Solomon Island. Peran dari komponen militer Ramsey adalah untuk memberikan perlindungan bagi PPF dan bagian lain dari misi. Misi bantuan yang dilakukan oleh Ramsey terhadap mekanisme Nation Building Framework dari Australia, yaitu tentang peace and security. Untuk melancarkan intervensi, Australia melalui misi Ramsey bertujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan Kepulauan Solomon akibat konflik etnis tahun 1980. Misinya adalah menciptakan good government, menjadikan Kepulauan Solomon menjadi negara demokrasi. Selain Australia, perpolitikan negara di kawasan Pasifik Selatan banyak dipengaruhi oleh negara-negara koloni yang berkuasa, yaitu Perancis dan Amerika Serikat dan negara lain seperti Tiongkok. Negara Prancis berhubungan dengan perpolitikan Wallis dan Futuna. Negara tersebut terbagi menjadi 3 badan pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Kondisi ekonomi negara-negara Kepulauan Pasifik pasca kolonisasi. Perkembangan politik, sosial, budaya, dan ekonomi Kepulauan Pasifik tidak terlepas dari pengaruh kolonisasi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat. Sebelum adanya kolonisasi, negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan merupakan negara yang mandiri. Mereka tidak mengikuti perkembangan dunia internasional secara pesat, karena negara-negara di kawasan ini mampu bertahan dan berkembang dengan memanfaatkan hasil bumi yang dijaga secara tradisional oleh masyarakat setempat. Namun, pada abad ke-17 hingga abad ke-18, kolonisasi membawa pengaruh yang besar bagi sistem kehidupan masyarakat di kawasan Kepulauan Pasifik, terutama pada sektor ekonomi. Sektor ekonomi wilayah Pasifik berkembang dibagi ke dalam 5 sektor utama, yaitu perikanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, dan kehutanan. Berikut kondisi ekonomi negara-negara Kepulauan Pasifik berdasarkan kolonisasinya. Yang pertama yaitu kolonisasi oleh Inggris. Salah satu tempat kolonisasi Inggris di Kepulauan Pasifik adalah negara Fiji dan Solomon. Wilayah tersebut sebagian besar adalah laut, yang merupakan potensi paling besar dari kawasan Pasifik Barat Daya. Potensi kelautan ini termasuk ke dalam sektor perikanan yang erat kaitannya dengan bidang pariwisata. Wilayah tersebut juga termasuk ke dalam wilayah yang berukuran besar, sehingga mampu menghasilkan sumber daya alam yang melimpah, seperti dalam sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan, yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat sekitar. Hasil sumber daya tersebut menjadi komoditi ekspor yang paling besar, sehingga mampu memberikan devisa yang besar bagi negara tersebut. Yang kedua yaitu kondisi ekonomi kawasan Pasifik pasca kolonisasi oleh Prancis. Perekonomian Wallis dan Futuna tergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Hasil dari pertanian yaitu taro, kedelai, kentang, dan umbi-umbian. Sedangkan hasil dari peternakan adalah ayam dan babi. Masalah perekonomian dari Wallis dan Futuna adalah tingginya angka pengangguran, di mana hanya sekitar 1.800 orang dari 15.000 orang penduduk yang bekerja, baik dari sektor pemerintahan maupun swasta. Hal tersebut membuat Wallis dan Futuna sangat tergantung pada bantuan pemerintah Prancis. Yang ketiga yaitu kondisi ekonomi masyarakat Pasifik pasca kolonisasi oleh Amerika Serikat. Pulau Samoa dan Pulau Mariana Utara merupakan sebagian negara teritori Amerika Serikat. Pulau Samoa sebagian besar wilayahnya bertumpu pada bidang pertanian, kehutanan, dan kelautan, sedangkan Pulau Mariana Utara bertumpu pada sektor pariwisata. Industri pariwisata ini berkembang dengan pesat, sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Pengunjung pariwisata tersebut sebagian besar berasal dari Korea dan Jepang. Keindahan pantainya dengan pasir putih, airnya yang jernih, serta terdapat batu karang, festival budaya, hiburan modern seperti hiburan outdoor, dan pusat pembelanjaan menjadi daya tarik yang tinggi bagi turis yang mengunjungi pulau ini.